Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah topik pembahasan kami pada video kali ini, yaitu tentang tokoh pembaharu Islam Qasim Amin. Selamat menyaksikan. Pada masa itu, di sebuah negeri yang syarat sejarah, di tepian sungai Nil yang megah, lahirlah seorang anak laki-laki yang kelak mengubah arah pandang dunia Islam. Ia bernama Qasim Amin. Beliau lahir pada tanggal 1 Desember 1863 di Mesir, negeri yang kala itu di tengah berada di bawah bayang-bayang kolonialisme dan kejemudan berpikir. Qasim Amin berasal dari keluarga terpandang, berdarah campuran Turki dan Mesir. Sejak kecil, beliau tumbuh di lingkungan yang mencintai ilmu pengetahuan. Ayahnya adalah seorang perwira militer yang disiplin, sedangkan ibunya dikenal lembut dan cerdas. Dan dari keduanya, Qasim Amin belajar arti ketegasan, kasih sayang, dan dua hal yang kelak membentuk karakter perjuangan. Ketika beranjak dewasa, Qasim Amin menempuh pendidikan tinggi di Universitas Kairo, lalu melanjutkan studinya ke Prancis. Di sana, pandangan hidupnya mulai terbuka. Ia menyaksikan bagaimana perempuan di Eropa dapat menuntut ilmu, bekerja, dan berperan dalam pembangunan masyarakat. Sementara di tanah kelahirannya, banyak perempuan masih terkungkung oleh tradisi lama, tidak boleh sekolah, tidak boleh berpendapat, bahkan tidak memiliki kebebasan untuk menentukan nasibnya sendiri. Sehingga pertanyaan besar pun muncul dalam hatinya. Apakah Islam menghendaki perempuan hidup dalam keterbelakangan, atau justru Islam memuliakan perempuan agar mereka ikut membangun peradaban? Pertanyaan itu menjadi nyala api dalam jiwanya. Sekembalinya ke Mesir, Qasim Amin mulai menulis, berbicara, dan berjuang untuk membangun kesadaran umat. Ia menyadari kemunduran bangsa bukan hanya karena penjajahan asing, tetapi karena kebodohan yang dibiarkan tumbuh di dalam rumah-rumah kita sendiri. Melalui tulisan-tulisannya, Qasim Amin menyerukan satu pesan sederhana namun sangat dalam maknanya, yakni bangsa tidak akan maju selama kaum perempuannya masih terbelakang. Menurutnya, perempuan adalah pendidik pertama bagi generasi yang akan mendatang. Jika seorang ibu berilmu, maka anak-anaknya akan tumbuh dengan pengetahuan dan akhlak yang baik. Namun bila seorang ibu hidup tanpa pendidikan, maka ketidaktahuan akan diwariskan dari generasi ke generasi. Pada tahun 1899, Qasim Amin menerbitkan karyanya yang paling terkenal, yakni Tahrir al-Mar'ah, yakni pembebasan perempuan. Buku ini berisi pemikiran revolusioner tentang pentingnya pendidikan, kebebasan berpikir, dan peran sosial bagi perempuan. Ia menegaskan bahwa Islam sesungguhnya tidak pernah menindas perempuan, melainkan justru meninggikan martabat mereka. Qasim menolak pandangan masyarakat yang mengatasnamakan agama untuk mengekang perempuan, padahal Islam tidak pernah memberitakan hal itu. Setahun kemudian, ia menulis karya keduanya Al-Mar'ah Al-Jadidah, artinya perempuan baru dalam dunia Islam. Di dalamnya, Qasim menggambarkan sosok perempuan ideal, perempuan yang beriman, berpendidikan, cerdas, dan mampu ikut berkontribusi dalam kemajuan bangsa tanpa kehilangan kehormatannya sebagai muslim. Namun, gagasan-gagasan itu tidak diterima dengan mudah. Banyak kalangan konservatif mengancamnya, menuduh Qasim Amin sebagai peniru barat dan perusak tradisi. Tapi Qasim tidak gentar. Baginya, perubahan adalah keniscayaan. Ia percaya agama Islam selalu sejalan dengan ilmu,
kemajuan selama tujuannya untuk kebaikan umat. Pemikiran Qasim Amin ini kemudian menyebar luas, melewati batas Mesir menembus dunia Islam hingga ke Nusantara. Di Indonesia, ide-ide pembaruan itu bersinggungan dengan perjuangan tokoh-tokoh seperti Raden Ajeng Kartini, Dewi Sartika, dan Nyai Ahmad Dahlan. Mereka sama-sama memperjuangkan hak perempuan untuk belajar, bekerja, dan ikut membangun bangsa. Meski Qasim Amin dan Kartini tak pernah bertemu, semangat mereka berpijar dalam satu titik yang sama, bahwa pendidikan adalah jalan menuju kemerdekaan sejati. Pemikiran Qasim Amin juga memberikan pengaruh pada pergerakan Islam modern di Indonesia, seperti Muhammadiyah yang menjadikan pendidikan perempuan sebagai fondasi perjuangan. Dari situlah lahir generasi muslimah yang cerdas, yang berakhlak dan berperan di dalam berbagai bidang kehidupan. Qasim Amin, beliau wafat pada tanggal 22 April 1908 di usianya yang ke-44 tahun. Namun gagasannya tidak pernah mati. Ia meninggalkan warisan intelektual yang begitu besar, bukan hanya untuk Mesir, tapi untuk seluruh dunia Islam. Sehingga ia pernah berkata, perempuan yang berpendidikan adalah ibu dari bangsa yang beradab. Kalimat itu seolah menjadi pesan abadi yang menggetarkan hati, mengingatkan kita bahwa kemajuan umat tidak akan pernah tercapai jika separuh dari masyarakatnya dibiarkan dalam kegelapan ilmu dunia dan akhirat. Kini, lebih dari 1 abad telah berlalu sejak kepergian Qasim Amin. Namun cahaya pemikirannya masih menyala. Ia mengajarkan kita bahwa Islam adalah agama yang memuliakan manusia tanpa membedakan laki-laki ataupun perempuan. Bahwa keadilan ilmu dan kasih sayang adalah kunci kebangkitan peradaban dunia. Qasim Amin adalah seorang pemikir, seorang pembaharu, dan seorang pejuang peradaban. Namanya mungkin telah berlalu bersama waktu, namun ide-idenya tetap hidup, menuntun kita untuk terus berpikir, belajar, dan memuliakan sesama. Inilah kisah dari Qasim Amin, sang pelopor kebangkitan perempuan dalam dunia Islam. Suara yang mengingatkan kita semua bahwa kemuliaan bangsa dimulai dari sisi peradaban ilmu pengetahuan. Itulah penjelasan singkat dari kami tentang salah satu tokoh pembaharuan Islam, Qasim Amin. Semoga video ini bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.